Selamat datang kembali di rubrik Market Best, Mas Iwo. Nah, yang sedang ramai diperbincangkan oleh kalangan kita nih ya, yaitu Kemendak melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia. Bagaimana nih tanggapan Mas Iwo mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini? Ya, jadi teman-teman, saya kira ini saya takutnya ini kebijakan pemerintah ini blunder ya, karena sebenarnya masalahnya bukan social commerce-nya yang salah, tapi praktek bagaimana menjalankan social commerce itu. Perlu diingat bahwa TikTok Shop ya, atau IG Shop atau Facebook Shop gitu ya, namanya social commerce itu sangat bermanfaat untuk UKM ya, karena bahkan saya mengatakan bahwa social commerce ini one step ahead, lebih jago, lebih bagus dari e-commerce yang biasa gitu ya. Jadi keunggulannya apa? Keunggulan yang menarik ya. Justru keunggulannya adalah bagaimana menggabungkan, ini titik yang justru yang dilarang oleh Kemendak ya, yaitu penggabungan antara social media dengan commerce atau e-commerce gitu ya. Jadi justru kehebatan dari social commerce adalah terjadinya penggabungan antara social media dengan commerce ini ya. Jadi UMKM menggunakan percakapan ya di dalam sosial media untuk membangun komunitas, dan komunitas ini yang nanti jadi basis customer untuk dijualin gitu. Jadi diintegrasikan antara commerce dengan sosial media, justru kekuatannya di situ. Kekuatannya justru di situ ya, Mas Iwo. Keunikan dari social commerce dibanding commerce biasa atau bentuk jualan yang lain, digital marketing yang lain gitu ya. Jadi social commerce ini powerful gitu. Tapi malah titik poin yang dilarang oleh Kemendak adalah justru nggak boleh digabungkan. Kalau nggak boleh digabungkan, berarti justru jadi kekuatan social commerce ini jadi mandul. Betul sekali. Nah, mungkin boleh dijelasin lebih detail mengenai keunggulan apa saja social commerce dibandingkan dengan e-commerce dan juga manfaatnya juga nih. Ya, prosesnya begini teman-teman. Jadi bagaimana jualan seharusnya di social commerce itu starting dari yang namanya content marketing. Ya, jadi dengan social media maka UMKM bisa menggunakan konten sebagai alat untuk melakukan aktivasi ke followers, ke fans, dan ke friend. Ya, 3F namanya. 3F ya. Ya, 3F ini pertama, followers ini atau fan atau friend ini dikumpulkan dengan konten. Ya, setelah ngumpul ya, awalnya punya 1.000 follower, naik dari 5.000, 10.000 sampai 100.000, makin banyak makin bagus kan, ini bisa jadi basis customer. Terus kemudian setelah ngumpul diapain? Diaktivasi, melakukan engagement segala macam. Dengan apa? Dengan konten lagi. Itulah yang disebut dengan konten marketing. Nah, setelah punya komunitas yang kuat, maka kemudian commerce-nya jalan gitu ya. Jadi kalau sudah ngumpul di TikTok, di Facebook atau di IG sudah ngumpul, ada fitur jualannya, langsung dijualin. Itu justru powerful-nya di situ. Dan inilah titik yang dilarang oleh pemerintah. Itu ya, takutnya ini jadi blunder gitu. Makanya saya mengatakan bahwa jualan di social commerce itu adalah kayak membangun kebun binatang. Kemudian berburu di kebun binatang. Kenapa? Membangun kebun binatang artinya mengumpulkan followers, fans sama friend ya. Sudah ngumpul banyak, kemudian kita lakukan relationship, kita aktivasi ya. Maka jualan yang paling gampang ke teman. Ya, selling is friending gitu. Makanya kita bangun pertemanan di sosial media, setelah jadi teman dijualin gitu. Makanya memang harus sosial media diintegrasi dengan commerce gitu. Itulah yang kemudian muncul yang namanya social commerce gitu. Ya, kekuatannya di situ. So, jadi masalahnya bukan social commerce-nya ya. Jadi seharusnya tidak ditutup atau dilarang, tapi harusnya diatur. Nah, kira-kira aturan apa nih yang seharusnya dilakukan? Takutnya blunder terjadi di situ. Jadi bukan ditutup social media, social commerce-nya, tetapi bagaimana praktek social commerce ini dijalankan oleh tech giant ya, pemilik platform itu benar atau enggak. Saya memahami pemerintah karena memang praktek yang dijalankan oleh tech giant ini ya, apakah Google, apakah Facebook, apakah TikTok dan seterusnya, itu memang mesti pemerintah harus punya kemampuan untuk ngatur gitu ya. Karena kalau dibiarkan nanti repot. Ada teman-teman ada 4 area yang harus diatur kaitan dengan social commerce ini ya. Yang pertama adalah perlindungan industri lokal atau pemain lokal. Karena yang terjadi ya, isu yang berkembang kan TikTok ini kan menyebabkan impor produk-produk dari China lebih murah, sehingga UMKM jadi produk lokal jadi nggak bisa bersaing ya, karena harganya lebih murah. Ini yang diatur, ini bukan dimatikan ya, tapi cross border tradernya segala macam diatur. Itu yang pertama. Terus kemudian jangan lupa pemilik platform itu punya algoritma. Algoritma itu bisa menciptakan persaingan yang monopolistik, bisa menciptakan persaingan yang anti kompetisi gitu ya. Makanya
bahkan pemerintah harus punya kedaulatan digital untuk mengatur ya, untuk ikut campur tangan ngatur algoritma itu. Algoritma itu yang ngatur perdagangannya, interaksinya gimana. Itu di situ ketika itu menguntungkan platform, ya pemain kita dirugikan, ya berarti kan harus diatur kan algoritmanya. Jadi ini pemerintah juga harus punya kedaulatan digital ya, NKRI gitu untuk ngatur itu ya. Terus yang ketiga adalah kalau nanti di social commerce itu pemainnya individu-individu, bukan PT, ya maka mesti harus jelas legalnya gitu. Ya kadang-kadang pemain individu ini ya nggak ada PT-nya, nggak ada perusahaannya, bahkan nggak ada karyawannya, tapi omsetnya bisa miliaran gitu. Nah makanya mesti harus diatur kalau misalnya dia kasih produk kemudian mengecewakan customer, kalau ada PT kan gampang dikejar. Kalau nggak ada PT-nya kan mau cari di mana kan ya itu. Makanya secara legal harus diformalkan. Yang terakhir adalah pajak kaitan ke keuangan negara. Kalau mereka berdagang dan duitnya banyak, profitnya gede, ya mesti harus jadi objek pajak. Betul sekali, Pak. Jadi 4 ini setidaknya yang pemerintah harus atur ya, kaitan nasionalisme, tech giant itu mesti harus kita atur agar jangan social commerce ini menguntungkan mereka, tetapi harus fair ya. Nggak untung kita juga untung. Jadi mesti harus win-win solution.